Selama lebih dari 1 abad, manusia terus berlomba menciptakan alat transportasi yang mampu membawa lebih banyak penumpang dengan lebih cepat dan lebih nyaman. Sebelum pesawat mendominasi langit seperti sekarang, dunia pernah memiliki harapan besar pada sebuah teknologi yang dianggap sebagai masa depan perjalanan udara, yaitu kapal udara raksasa atau Zeppelin. Di antara semua kapal udara yang pernah dibuat, tidak ada yang lebih terkenal daripada Hindenburg. Bagi sebagian orang, nama Hindenburg identik dengan tragedi kebakaran yang terjadi pada tahun 1937. Namun terlepas dari kecelakaan tersebut, kapal udara ini merupakan salah satu pencapaian teknik paling luar biasa pada zamannya. Dengan ukuran yang hampir menyamai kapal laut besar, fasilitas yang mewah, dan teknologi yang sangat maju untuk era 1930-an, Hindenburg pernah dianggap sebagai masa depan transportasi udara internasional. Lebih lengkapnya, inilah videonya. Pada awal abad ke-20, perjalanan udara masih sangat terbatas. Pesawat saat itu hanya mampu terbang dalam jarak pendek dengan jumlah penumpang yang sedikit. Sementara itu, kapal laut memang dapat mengangkut ribuan orang, tetapi perjalanan dari Eropa ke Amerika membutuhkan waktu hampir 1 minggu. Di tengah keterbatasan tersebut, Jerman mengembangkan Zeppelin, yaitu kapal udara raksasa yang memiliki rangka logam kaku. Berbeda dengan balon udara biasa yang hanya mengandalkan kantong gas, Zeppelin memiliki kerangka yang membuat ukurannya bisa dibuat jauh lebih besar dan tetap kokoh. Dengan teknologi ini, kapal udara mampu membawa lebih banyak penumpang dan juga bahan bakar untuk penerbangan jarak jauh. Produksi Hindenburg dimulai pada awal tahun 1930-an, tepatnya di Friedrichshafen di negara Jerman. Setelah selesai, kapal udara ini melakukan penerbangan perdana pada tanggal 4 Maret 1936 dan langsung menjadi kapal udara penumpang terbesar yang pernah beroperasi. Ukurannya benar-benar luar biasa. Hindenburg memiliki panjang sekitar 245 meter. Bahkan jika dibandingkan dengan pesawat penumpang terbesar di dunia saat ini yaitu Airbus A380, Hindenburg 3 kali lebih besar dari Airbus A380. Karena Airbus A380 hanya memiliki panjang sekitar 73 meter. Diameter Hindenburg mencapai sekitar 41 meter, sedangkan volume gas pengangkatnya mencapai sekitar 200.000 meter kubik yang tersimpan di dalam 16 kantong gas. Hingga sekarang, belum ada kapal udara penumpang lain yang melampaui ukuran Hindenburg dalam layanan komersial. Agar tetap ringan namun kuat, rangka Hindenburg dibuat dari duralumin, yaitu perpaduan aluminium yang pada masa itu merupakan material berteknologi tinggi. Berkat konstruksi inilah Hindenburg mampu mengangkat beban yang sangat besar dan tetap stabil saat terbang, menjadikannya salah satu pencapaian teknik paling mengesankan pada era 1930-an. Hindenburg menggunakan 4 mesin diesel Daimler-Benz yang masing-masing berkekuatan sekitar 1.100 tenaga kuda. Dengan mesin tersebut, kapal udara ini mampu terbang hingga sekitar 135 km per jam dengan kecepatan jelajah sekitar 125 km per jam. Kecepatan itu memang jauh lebih lambat dibandingkan dengan pesawat modern. Namun untuk kendaraan udara sepanjang 245 meter, angka tersebut sudah sangat mengesankan pada era 1930-an.
Dalam sekali perjalanan, Hindenburg dapat membawa sekitar 50 hingga 72 penumpang, ditambah dengan puluhan awak kapal udara. Kapal udara ini rutin melayani penerbangan antara Jerman dan Amerika Serikat, menjadikannya salah satu transportasi paling mewah untuk menyeberangi Samudra Atlantik. Sebenarnya para perancang sejak awal ingin menggunakan helium karena gas ini tidak mudah terbakar. Namun pada tahun 1930-an, hampir seluruh pasokan helium dunia dikuasai oleh Amerika Serikat. Karena hubungan politik dengan Jerman semakin memburuk menjelang Perang Dunia Kedua, pemerintah Amerika Serikat menolak menjual helium kepada Jerman. Akibatnya, para insinyur terpaksa menggunakan hidrogen. Gas ini memang memiliki daya angkat yang lebih besar dan harganya lebih murah, tetapi juga sangat mudah terbakar. Keputusan inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor yang paling sering dikaitkan dengan tragedi yang menimpa Hindenburg. Pada tanggal 3 Mei tahun 1937, Hindenburg berangkat dari Frankfurt, Jerman, menuju Lakehurst, New Jersey, Amerika Serikat dalam penerbangan rutin melintasi Samudra Atlantik. Setelah lebih dari 3 hari perjalanan, kapal udara itu tiba pada tanggal 6 Mei tahun 1937. Namun cuaca buruk membuat proses pendaratan sempat ditunda. Saat Hindenburg mulai mendekati Menara Tambat sekitar pukul 19.25 waktu setempat, tiba-tiba api muncul di bagian belakang kapal. Hanya dalam waktu sekitar 35 detik, kobaran api menghabiskan hampir seluruh badan Hindenburg. Dari 97 orang yang berada di dalamnya, 35 penumpang dan awak kapal udara meninggal dunia, ditambah 1 petugas darat, sehingga total korban mencapai 36 orang. Meski menjadi tragedi besar, banyak penumpang berhasil selamat karena kapal udara masih berada cukup dekat dengan permukaan tanah. Meskipun berakhir tragis, Hindenburg tetap dikenang sebagai salah satu pencapaian teknik paling luar biasa pada masanya. Kisahnya menjadi pelajaran penting tentang keselamatan penerbangan, pemilihan material, dan bagaimana keputusan politik juga dapat mempengaruhi perkembangan teknologi. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton.